Welcome to Crash.id. Hari ini kita akan bahas Kijang Innova generasi ke-6. Untuk sejarahnya sendiri panjang ya. Kalau ngomongin dari generasi ke-1, ada Kijang Doyok, ada Kijang Kapsul, ada Kijang yang sebelum ini yang generasi ke-5, dan bahkan sekarang udah keluar yang Zenix ya, yang udah pernah kita review. Kalau kalian belum lihat, mungkin kalian bisa klik link di atas. Nah, yang ada di samping saya sekarang ini adalah generasi ke-6-nya, tapi ini adalah tipe G. Nah, tipe G ini adalah tipe terlakunya. Walaupun ini yang salah satu yang paling murahnya ya. Kenapa paling murah? Karena memang banyak spek yang dihilangkan dari mobil ini. Contohnya yang dikurangin ada lampunya, ini masih lampu halogen. Dan masih banyak lagi, nanti akan kita jelasin lebih lengkapnya. Welcome to Crash.id. Dan ini adalah Kijang Innova G 2021. Sebelum kita bahas ke eksteriornya, kita bahas dulu bagian mesinnya. Karena mesin ini sangat enak banget, dan ini mesin yang sangat responsif banget menurut saya. Jadi di balik ke mesin ini ada mesin 2400 cc yang mempunyai jenis diesel dan mempunyai tenaga 146 horsepower dan mempunyai torsi 342 Nm. Dan dengan torsi yang sebesar itu, seharusnya ini menjadi mobil yang sangat bertenaga banget ya apabila kita bawa keluar kota gitu. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi otomatis 5 percepatan. Oke, kita langsung mulai aja dari bagian eksteriornya ya. Memang eksterior ini sangat berubah banget dibandingkan tipe generasi kelima ke belakang ya. Desainnya ini terlihat sangat agresif dibandingkan dengan tipe yang Zenix yang kelihatan lebih sangat elegan. Lekukan-lekukan ya, garis-garisnya ini terlihat sangat agresif banget menurut saya. Seperti yang tadi saya bilang, di sini lampunya masih halogen, masih kuning. Lalu grillnya sangat agresif banget, ada nuansa chrome-nya di bagian depan. Di bawahnya sudah ada fog lamp dan sudah ada lampu sennya di bagian samping. Kurang lebih untuk bagian depannya kurang lebih seperti ini. Terlihat cukup agresif ya. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian sampingnya. Kita mulai dari bagian depan ya. Jadi bagian bannya ini sudah menggunakan ban 205/65. Dan untuk ringnya menggunakan ring 16 dengan motif dual tone seperti ini. Khas bapak-bapak. Dan dengan ban seperti ini, seharusnya mobil ini sangat empuk ya. Khususnya apabila kita bawa keluar kota. Kalau kita mundur lagi, di belakangnya itu ada mudguard yang melindungi bagian bawah bodinya dari lumpur, dari aspal, dan sebagainya. Kalau kita ke bagian atas, di atasnya ini sudah ada spion yang terdapat lampu sennya guys di sini. Terus kalau kita mundur lagi, di atasnya ini sudah ada talang air. Walaupun belum ada roof rail ya, yang tipe G. Dan di bagian sampingnya juga polos ya, nggak ada side skirt, nggak ada bumper. Beda dengan yang Venturer ya, yang full body kit, jadi terlihatnya sangat kokoh gitu. Bagian pintunya, ini model cepol gini, model tarik. Tapi belum ada smart keyless-nya, harus dipencet-pencet dulu. Kurang lebih bagian sampingnya sih kayak gitu ya, sangat simple. Karena memang ini tipe G, tipe termurah, tapi tipe terlakunya. Kita lanjut ke bagian belakang. Let's go! Oke, untuk bagian belakangnya ini terlihat oke lah, karena sudah terdapat spoiler yang lumayan besar. Di sini ada stop lampnya. Di atas sudah menggunakan antena shark fin, tapi di sini belum ada defoggernya. Tapi sudah terdapat wiper. Nah, untuk lampunya ini belum LED, ini masih halogen semua. Terus di situ sudah ada tulisan G dan ada tulisan 2,4 itu cc-nya ya, 2400 cc. Di bawahnya ada reflektor, tapi kayak terlalu ini ya, kalau menurut saya agak terlalu ngatung gitu. Karena kalau yang tipe Venturer itu kan ada bumpernya ya, jadi kelihatannya mobilnya tuh lumayan full gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Kita lanjut ke bagian bagasinya.
Bagian bagasinya surprisingly lumayan sangat luas banget. Ini mungkin cukup untuk sekitar 5 koper besar lah. Cukup untuk sekitar 5 koper besar. Di bagian bawah sini nggak ada apa-apa, karena ban sirapnya ada di bawah. Di bagian situ ada lampu, dan di bagian sini ada tempat untuk menaruh toolkit. Kurang lebih sih kayak gini ya. Terlihat cukup mewah lah bagian dalamnya, mirip sama Fortuner VRZ warnanya, warna coklat gini kulitnya. Kita lanjut ke bagian interiornya sama Godzilla. Let's go. Oke guys, nah seperti like usual kita udah di inside the cabin. Ini sekarang gue paling belakang ya, seperti yang lihat tinggi gue 179 180 kurang lebih ya. Ini bangku depannya udah gue adjust dengan tinggi badan gue dengan duduk yang lumayan nyaman. Posisinya, sorry, di belakang sini masih sangat nyaman ya guys. Cuman di atas ini dia ada beltnya nih, jadi agak sedikit kena kepala gue. Tapi overall nih, kalau ini kan belakangnya nih dia bisa di-adjust nih guys ya, bangkunya seperti biasa nih. Dia bisa dimajuin seperti gini, dia bisa diselonjorin sampai segini. Dan dia harusnya ada headrestnya nih ya. Jadi dia lumayan nyaman deh ya, seperti kurang lebih seperti ini posisinya. Dan di sini ada handrest yang menurut gue sangat apa ya, bermanfaat ya untuk orang yang di belakang, karena dia nggak ada kapasitas buat naruh tangan. Dan kita langsung ngomongin aja bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya di sini dia ada mug holder 2 ya. Bisa buat naruh 2 di sini. Di sini juga ada kompartemen. Jadi ini gede nih guys ya. Jadi kayak bolongan gitu. Sini bisa buat naruh mug holder 2. Di sebelah sini juga sama ya. Untuk bangkunya sendiri sebenarnya di belakang ini bertiga ini masih lumayan sih ya. Cuman emang kepala kita agak sedikit kena sih. Ya, terutama yang tingginya 179 meter 80 ya. Mungkin kalau yang lebih pendek bisa muat lah bertiga nih. Jadi di belakang ini ya lumayan spacious ya, lumayan besar gitu, lumayan lega deh. Tapi emang untuk kaki nih, karena tadi posisinya udah gue pastiin ya duduknya di sini, ini emang agak kena nih gitu. Di sini AC-nya dia modelnya udah ada di setiap row ya. Jadi dia ini nggak cuman bar doang di tengah, jadi dia di bagian belakang ini juga ada. Dia modelnya bar gitu. Bukan bar sih, tapi dia ditaruh di bagian belakangnya, di bagian plafon gitu. Ya, cukup menarik dan cukup nyaman. Seperti biasa kita langsung maju aja ke bagian second row-nya ya. Alright guys, let's go. Oke guys, nah sekarang ini gue ada di second row-nya ya. Well, sebenarnya kalau gue bilang ini posisinya seperti yang tadi gue kayak di belakang ya. Ini nyamannya segini nih guys. Jadi kalau sebenarnya ini bangkunya bisa dimaju mundur ya. Tuh kayak gini masih bisa dimaju mundurin ya. Untuk ruangan space kakinya masih jauh banget. Tapi yang ini tadi posisinya biar di belakang itu masih bisa ada yang duduk ya. Jadi bagian tengah ini emang bener-bener yang VIP-nya deh, VIP person-nya deh. Ini masih bisa di reclining ya, kayak gini. Dan ini juga masih bisa diselonjorin lagi nih guys. Tuh, wah sampai tiduran. Nggak tiduran sih, segini lah. Ya. Well, seperti biasa di sini nggak ada banyak ya. Dia simple aja. Di sini ada buat mug holder, kemudian depannya ada kantongnya. Di bagian sininya, di bawahnya ini ada colokan satu ya, lighter gitu. Kemudian di sini dia ada kompartemen, kecil banget sih kompartemennya, I think buat naro handphone gini aja kali ya. Gitu. Ya, cuma buat naro gini aja. Terus di atasnya ini dia AC-nya modelnya yang bar, tapi dia cuma satu karena yang satu lagi di bagian belakang, untuk bagian belakang. Jadi AC-nya lebih menyeluruh. Well, kalau dibilang sih emang ini mobil family car banget ya. Apa ya, big spacious with a lot of can carry a lot of people gitu kalau menurut gue. Bisa bawa banyak orang gitu, banyak penumpang. Well,
Cukup sampai segitu aja. Ini cukup simple. Kita langsung move along aja ke bagian depannya. Let's go. Oke guys, nah ini sekarang gua udah duduk di bagian cockpitnya atau bagian drivingnya ya, drivernya. Well, emang simple banget ya. Ini kalau ini mengingatkan gua ya emang Kijang gitu ya. Very simple. Di sini nggak terlalu banyak feature, tapi menurut gua cukup ya. Kita langsung mulai ke bagian atasnya dulu aja deh. Bagian atas ini udah ada lampunya 2. Di sini ada buat menyimpan kacamata ya. Kita langsung mulai ke bagian dashboardnya. Dashboardnya ini modelnya bukan yang lurus, dia agak sedikit kayak simple sih, simple aja gitu. Warnanya dominasi warna hitam dengan silver dan sedikit warna kebican gitu. Nah, untuk bagian steeringnya dia ini udah tilt dan teleskopik ya guys. Terus di bagian sininya dia ada mug holder atau compartment. I think it's more kayak mug holder sih daripada compartment. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini juga ada compartment guys. Ada pegasnya. Ini gue suka nih, mudah-mudahan ada pegasnya gitu. Tuh, kayak gitu. Dan di bawah sini dia ada compartment lagi. Oh, tapi compartmentnya yang bawah dia nggak ada pegasnya ya. Langsung jatuh aja gitu. It's okay, masih nggak masalah. Di sini simple juga guys. Di sini hanya ada voice and command, kemudian ada mode-nya ya, kemudian ada volume dan untuk pengontrolan volume dari head unitnya sendiri. Ya, kita langsung mulai dari sini. Di sini dia hanya AC, simple aja, nggak banyak, hanya AC aja. Kemudian di bagian bawahnya ini juga biasa aja ya, cuman ada tulisan. Nah, ini ada tambah yang menurut gua ada feature dalam sini, ada eco-nya. Jadi mobil ini lebih eco. Dan kemudian ada power mode-nya. Untuk probably yang torsi lebih besar ya. Dan kemudian di bagian bawah ini ada kompartemen yang gede nih. Jadi cukup lapang nih guys. Tangan gua masuk nih. Ya. Ini cuman kosong begini aja. Di bagian sininya ada colokan 12 volt ya. Jadi sini. Ini lobok gini aja gitu. Di sini juga ya ada 2 nih. Compartment bisa buat naro koin probably atau apa yang mau ditaruh di sini ya. Simple banget. Di sini kemudian ada mug holdernya 1, handbrake-nya masih pakai tuas, dan di sini shift knob-nya dia bisa main ke down ke sport ya. Ini modelnya dia yang model naik turun aja nih guys, gitu. Oke deh. Nah, di bagian sininya dia ada kompartemen nih guys ya. Lumayan besar kompartemennya. Ya. Kemudian tadi nih bagian belakangnya sama persis seperti gue bilang tadi, ada bisa buat naro handphone aja. Everything is very simple ya buat mobil ini. Ini emang masih ke gen Kijang ya. Karena kalau kita udah ngeliat yang Zenix itu gennya kalau menurut gue udah nggak bisa disebut Kijang sih. Biarpun Zenix itu masih dibilang Kijang. Tapi kalau ini mungkin untuk kelengkapannya masih bisa dibilang Kijang ya. Dan mereka ini bertujuan untuk family car banget dan nyaman aja gitu ya. Untuk bagian door trimnya sendiri dan ini modelnya dia udah plastiknya udah bukan yang kopong-kopong banget ya. Tapi bukan soft top juga sih gitu, masih plastik biasa. Dan untuk door trimnya dia di sini dia ada panelnya nih yang ditutup pakai fabric gitu warna coklat nih guys. Ya. Dan ini untuk joknya sendiri sebenarnya masih fabric ya, cuman yang ini dia udah disarungin pakai yang model semi leather gitu. Well, I guess that's it. Let's move along. Kurang lebih impresi berkendara daripada mobil ini. Kalau dari mesin udah nggak perlu ditanya lagi ya, karena ini sangat responsif banget. Karena memang diesel kan. Terus kakinya ini relatif terlalu empuk kalau menurut saya. Tapi nggak sampai kelimbung. Kalau sama Fortuner lebih enak Fortuner, lebih steady gitu. Jauh lebih enak Fortuner ya daripada ini. Ya namanya juga bedanya hampir 200 juta ya. Kita nggak bisa expect apa-apa dari mobil yang perbedaannya lumayan jauh seperti itu. Terus oh iya, konsumsi BBM dari mobil ini lumayan irit. Kalau pengalaman saya pribadi,
Untuk di dalam kota itu 1:9, 1:10. Kalau di MID-nya sih 1:8,7 ya. Cuman kalau pengalaman pribadi saya itu 1:9 sampai 1:10. Waktu itu saya pernah coba pakai ke Bandung, kurang lebih dengan Eco Drive ya, dan isinya bisa diisi biosolar mobil ini. Itu 1:12 sampai 1:13 lah. Tapi itu bensinnya saya isi biosolar, dan cara mengemudinya saya menggunakan cara pengemudi yang Eco Drive. Dan saya juga mengaktifasi ada namanya di sini Eco Mode. Jadi di sini ada Eco Mode dan Power Mode. Kalau misalkan kalian aktifkan Eco Mode, itu bisa menambah keiritan kurang lebih ya 5-10% lah. Sedangkan kalau Power Mode, kalian bisa mendapatkan tenaga yang lumayan instan dari si mesin dieselnya ini. Kurang lebih itu. Oke, tapi kalau misalkan kalian ngebandingin sama yang terbarunya, yang Innova Zenix, ya kalau saya pribadi sih jauh lebih suka impresi berkendara yang Zenix Hybrid ya, karena memang ya karena lebih baru, ya posisi berkendaranya lebih enak, kaki-kakinya lebih enak, terus suara mesinnya itu hampir nggak kerasa. Yang Innova Zenix benar-benar smooth banget dibandingkan yang ini ya. Terasa perbedaan yang cukup signifikan dari suara mesin. Ini berasa jadi kayak bawa mobil yang agak-agak jadul gitu. Kalau misalkan kalian udah naik ke Zenix, habis itu naik ke Innova Reborn. Kalau misalkan kalian belum nonton, kalian bisa klik link di atas nih. Kita udah pernah review Innova Zenix kebetulan, dan di situ bisa tahu sesmooth apa impresi berkendaranya, sehalus apa mesinnya, dan sekeren apa interiornya. Oke guys, jadi itu tadi adalah review Cars.id tentang Innova Reborn tahun 2021. Menurut kalian gimana? Mobil ini masih worth it gak untuk dibeli? Karena harga secondnya masih lumayan tinggi ya. Tapi baik lagi, misalkan kita compare antara yang diesel dengan yang hybrid, kalau gue pribadi sih, gue tetap milih yang hybrid ya. Karena dari segi konsumsi BBM itu jauh-jauh lebih irit, walaupun yang diesel mempunyai tenaga yang sangat baik sekali. Kurang lebih itu review dari kami. From Cars.id, back to you guys.